mana kalau treatmentnya gagal. Tapi saya kira nanti Dr. Yuliasi minggu depan akan berbicara semua tentang hal ini, dan semua pertanyaan Dr. Faryardika itu saya kira akan terjawab. Jadi kita tunggu minggu depan. Wah, bikin penasaran. Jadi, Dok, jadi sudah penasaran semua padahal masih minggu depan. Baik, jadi ya, Dok. Terima kasih. Kita sekarang sudah tahu bahwa memang mata itu cermin dari kesehatan kita, betul ya, Dokter Ismi ya. Jadi kalau sakit mata nggak sembuh-sembuh, ayo cepat ke dokter mata. Dokter mata pun mampu melihat bahwa mungkin ini ada masalah sistemik. Kalau memang iya, berarti akan dikonsulkan di mana yang dokter yang sesuai, termasuk misalnya reumatologi. Dan kemudian dari Dr. Yuliasi, ternyata kita biasanya spondyloartritis ingatnya ya bamboo spine, udah, terus ada tambah lagi sakroilitis. Nah, ternyata macam-macam ya, kulit tadi, mata, dan juga malah ada ginjalnya juga. Jadi pengetahuan kita hari ini sangat banyak sekali. Terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Ismi dan Dr. Yuliasi. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang telah membawakan materi dengan sangat menarik. Acara selanjutnya yaitu Simposium 2 dengan tema Management Problem in Rheumatoid Arthritis. Pada Simposium 2 kali ini akan dimoderatori oleh Dr. Lita Dia Rahmawati, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, dan pada Simposium 2 ini akan terdapat 2 pembicara, yakni pembicara pertama, Dr. Gede Kambayana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, dan untuk pembicara kedua, Dr. Ida Ayu Ratih Manuaba, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Alokasi waktu masing-masing pembicara yakni selama 20 menit dan akan dilanjutkan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator selama 10 menit. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta, jika terdapat pertanyaan, dapat mengetikkan pertanyaan melalui fitur Q&A. Dan kami ingatkan kembali bahwa nantinya pada akhir acara hari ini akan terdapat door prize menarik berupa 3 pulse oximetry yang akan kami bagikan kepada 3 penanya terpilih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada moderator kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bertemu lagi Dokter Gede, Dokter Ratih, sehat selalu. Iya, kita bisa berbagi ilmu di sini. Iya, pada sesi ini kita akan mengupas tuntas problem pada pasien RA ya. Jadi RA itu memang menyimpan banyak masalah karena dia pasien-pasien ini harus kita kawal mulai dari awal, termasuk obatnya dan komplikasi-komplikasi yang ada ya. Jadi pada sesi ini yang pertama kami persilahkan Dr. Gede Kambayana, SPP DKR, menyampaikan tentang patogenesis dan komplikasi dari RA. Dr. Gede adalah seorang rheumatologi senior yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Rheumatologi di ilmu penyakit dalam, di bagian ilmu penyakit dalam di Universitas Udayana di Bali. Silakan Dokter Gede, waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Lita. Terima kasih kepada panitia RPU atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut berpartisipasi pada acara siang hari ini. Saya mendapatkan tugas membawakan materi mengenai diagnosis, patogenesis, dan komplikasi rheumatoid arthritis yang nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Ratih mengenai manajemen terapi dari rheumatoid arthritis. Nah, adapun outlet yang saya bicarakan ada 6. Yang pertama, pendahuluan. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistemik dengan penyebab belum diketahui dengan pasti, mana predisposisi genetik di sini diduga HLA-DR4 dengan algen antriogenik sebagai faktor pencetus yang menyebabkan kelainan sinovitis, erosi sendi,
perifer dan simetris dan kronis, dan disertai juga dengan kelainan organ di luar sendi. Kalau kita lihat, prevalensi rheumatoid arthritis hampir merata di seluruh dunia dan diperkirakan 1% daripada penduduk dunia menderita rheumatoid arthritis. Kalau kita lihat, tujuan daripada terapi rheumatoid arthritis saat ini bukanlah menyembuhkan, tetapi membuat remisi sehingga tidak terjadi deformitas pada penderita tersebut. Jadi diperlukan perhatian cepat dan tepat sehingga pasien tersebut tidak menjadi deformitas. Nah, untuk imunopatogenesis yang berkembang, peran innate immunity dan adaptive immunity ini sangat sentral dan sangat jelas pada rheumatoid arthritis dan berbeda dengan penyakit-penyakit autoimun yang lain, di mana sebagian besar penyakit rheumatoid arthritis merupakan autoinflammatory disease dan peranan innate immunity yang lebih besar peranannya, tapi belakangan banyak evidence yang menjelaskan keterlibatan adaptive immune response dalam patogenesisnya. Sehingga dalam konsep imunopatogenesis terbaru, adanya infeksi genetik, innate, dan adaptif yang memulai terbentuknya antibodi yang abnormal. Nah, kalau kita lihat perkembangan daripada rheumatoid arthritis dimulai dari adanya faktor genetik dan adanya faktor pencetus, kemudian dimulai dengan adanya antibodi berupa CPA, anti-cardiolipin protein antibody. Di sini merupakan antibodi yang abnormal, di mana dengan keluarnya antibodi tersebut akan menyebabkan terjadinya preclinical RA, kemudian dilanjutkan dengan early clinical RA dan chronic established RA. Jadi ke dalam perjalanan pada rheumatoid sangat penting kita mengetahui ini, dengan makin dini kita bisa mencegah, makin dini kita bisa mengerem dengan pemberian DMARD pada penyakit rheumatoid arthritis, maka deformitas pada sendi dan komplikasi lainnya akan bisa kita cegah. Kalau kita lihat konsep imunopatogenesis daripada RA, kalau kita bandingkan antara secara patologi antara sendi yang sehat dan sendi yang sakit, yang terjadi di sini adalah melibatkan berbagai sitokin proinflamasi yang kompleks yang mencakup sel-sel sitokin proinflamasi. Inflamasi terjadi pada jaringan sendi. Dan namun RA juga diketahui berhubungan dengan manipulasi sistem yang lain yang ada di luar sendi. Kalau kita lihat di sini, peranan makrofag lah yang dianggap sebagai peran sentral pada imunopatogenesis daripada rheumatoid arthritis. Kalau kita lihat lebih detail, bagaimana makrofag seharusnya berperan di dalam sendi pada orang normal. Kalau kita lihat, seharusnya makrofag pada orang normal di dalam sendi itu jumlahnya sedikit, kemudian berfungsi untuk membersihkan debris-debris, kemudian memperbaiki adanya kerusakan-kerusakan jaringan dan memaintain integritas daripada sendi tersebut, sehingga join sifat hemostasis dan kondisi baik. Sedangkan pada RA, makrofag di sini memiliki jumlah yang sangat banyak, mensekresi sitokin inflamasi, kemudian menstimulasi angiogenesis, menstimulasi leukosit dan limfosit, dan fibroblast proliferasi dan protein sekresi. Di sini akan menyebabkan terjadinya sinovitis dan destruksi daripada sendi. Nah, kalau kita lihat di sini, peran makrofag ini dalam utamanya nanti berkaitan juga dengan obat-obat kedepannya yang kita perhatikan di sini, yang kita ketahui bahwa rheumatoid arthritis ini obat-obat targeting terapi yang kita kenal dengan biologi primer itu bekerja di anti-TNF, anti-interleukin 6, dan ini merupakan sitokin utama daripada makrofag yang disintesis, sehingga dengan menghambat sitokin tersebut, maka rheumatoid arthritis bisa dikendalikan. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana peranan innate immunity dan adaptive immunity di sini, kalau kita lihat di sini bagaimana adanya infeksi, post-infeksi, dan terbentuknya antibodi di gut, misalnya di paru atau di rongga mulut, dan khususnya juga di joint, ini akan merilis terjadinya post-inflammation citrullination. Dan di sini akan ditangkap oleh sel dendritik, mana sel dendritik mengaktifasi sel T CD4, kemudian sel CD4 ini akan mengaktifasi sel B akan merangsang daripada sel
plasma untuk menghasilkan antibodi, dan antibodi yang dihasilkan inilah yang merupakan antibodi yang abnormal sehingga terjadi respon di dalam sendi di sini. Kalau kita lihat di sini makrofag di sini memiliki peran utama pada proses ini. Dan kalau kita lihat di sini dari proses ini peranan adaptive immunity dan immunity hampir seimbang kejadiannya. Jadi tidak benar juga bahwa pada RA itu adalah merupakan penyakit autoinflammatory disease. Kalau kita lihat secara lebih detail dari APC tadi mengaktifasi sel T, kemudian sel T mengaktifasi sel B mengaktifasi sel plasma, kemudian sel plasma ini akan memproduksi antibodi yang diproduksi adalah autoantibodi di sini, sehingga juga berpengaruh di sini reng ligan jadi aktif sehingga osteoblast teraktivasi sehingga terjadi erosi di sendi dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan proses patogenesis secara detail yang terjadi pada rheumatoid arthritis. Nah, bagaimana di mana letak pentingnya imunopatogenesis rheumatoid arthritis ini pada manajemen daripada rheumatoid arthritis? Kalau kita lihat di sini antara autoinflammatory dan autoimun, di sini kita mengenal area-area. Di sini misalnya pada area ini steroid misalnya, di steroid bisa bekerja di semua tempat di sini. Kemudian MTX yang paling luas, jadi di lymphoid organ di sini bekerjanya. Kemudian sedangkan tocilizumab ini bekerjanya lebih spesifik, sehingga berkaitan antara imunopatogenesis ini dengan proses terapi yang nanti akan dibicarakan oleh Dr. Atih akan lebih detail lagi, bisa mengerti bagaimana terapi-terapi yang diberikan, kenapa kok obat diberikan begitu banyak dan obat-obat imunosupresan yang diberikan hampir sama dengan obat kemoterapi. Ya, jadi sana mungkin penjelasannya. Nah, yang berikutnya mengenai gejala klinis pada rheumatoid arthritis. Gejala klinis pada rheumatoid arthritis yaitu kelainan sendi, gejala awal poliartritis secara pelan-pelan, terutama mengenai sendi perifer. Kemudian kelainan sendi akibat aktivitas sinovium, kerusakan struktur sendi yang bersifat reversibel, kemudian bersifat irreversibel kalau sudah lanjut, kaku sendi pagi hari dan minimal 1 jam, keradangan sendi disertai dengan spasme, pemanakan otot dan tendon, dan terjadi deformitas sendi. Kalau kita lihat dari epidemiologi, sendi yang sering terserang pada awalnya itu 80% pada early RA itu pada tangan yang simetris, tetapi pada prinsipnya semua sendi bisa terserang menimbulkan gejala peradangan pada rheumatoid arthritis. Nah, kalau kita lihat secara klinik bagaimana perjalanan rheumatoid arthritis, kalau kita bagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi tipe 1 ada timbul gejala, kemudian diberikan DMARD, kemudian terjadi remisi, dan terus pasien ini tidak terjadi kambuhnya gejala. Kemudian yang tipe 2 yang paling banyak kejadiannya yaitu adanya gejala, kemudian diberikan DMARD, kemudian kita terjadi remisi, tapi begitu turun dosisnya diturunkan, DMARD diturunkan, kambuh lagi, dan begitu selanjutnya, tapi tidak terlalu progresif. Sedangkan yang tipe 3 yaitu sangat progresif, di mana pasien rheumatoid arthritis biasanya tidak mempan dengan DMARD konvensional, dan ini biasanya memerlukan biologik DMARD pada kasus seperti ini. Ya, bagaimana kalau gejala klinis yang di luar sendi? Kita lihat di kulit ada nodul rheumatoid, kemudian ada gejala vaskulitis, di mata tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, kemudian di paru ada pneumonitis interstisial, di kardiovaskuler ada nodul rheumatoid juga, di hematologi ada anemia kadang-kadang, ini sering masuk dalam anemia chronic disease, kemudian pada ginjal dan saluran cerna juga sering muncul gejala yang berada di luar sendi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana diagnosis rheumatoid arthritis. Pemeriksaan penunjang untuk rheumatoid arthritis, pertama dari pemeriksaan darah, kita bisa menapiskan pasien dengan DL, jadi kita bisa melihat apakah HB-nya turun. Yang paling penting dari DL ini adalah LED, sering meningkat tinggi, karena di sini
banyak dominan autoinflammatory disease sehingga ALED-nya sangat tinggi dan limfositosis juga sering muncul. Kemudian imunologis yang diperiksa adanya rheumatoid factor yang positif, CRP yang meningkat, dan anti-CCP yang positif. Dan pada aspirasi cairan sendi gambarannya berupa peradangan. Dan sedangkan dari radiologis pada awal penyakit biasanya normal, tetapi pada penyakit yang sudah lanjut sudah terjadi dari arteriovenous osteopenia dan terjadi erosi pada sendi. Kemudian kalau kita lihat diagnosis RA ini menggunakan kriteria ARA tahun 82 di sini walaupun sudah ketinggalan tapi tetap bisa masukkan di sini karena di daerah-daerah terpencil masih available untuk kita gunakan, yaitu adanya kaku sendi, artritis di tangan, artritis simetris, nodo rheumatoid, faktor rheumatoid positif, gambaran radiologis yang khas. Di sini kalau ada 4 kriteria dari 6 ini maka diagnosis RA bisa ditegakkan. Nah, saat ini kita menggunakan kriteria ACR Euler tahun 2010 di mana di sini harus ada yaitu adanya joint distraksi atau adanya peradangan pada sendi ditambah dengan serologi yang positif, kemudian adanya durasi juga berpengaruh lebih dari 6 minggu. Di sini kalau ini semua dikasih skor, apabila lebih sama dengan 6 maka definitif rheumatoid arthritis bisa kita tegakkan. Kemudian yang berikutnya banyak komplikasi. Komplikasi daripada rheumatoid arthritis yaitu artikuler dan ekstraartikuler. Yang artikuler berupa Botonier deformity, Schwanneck deformity, zigzag deformity adalah gejala komplikasi intraartikuler yang paling sering kita temukan. Sedangkan pada ekstraartikuler di mata, di jantung, sering juga terjadi resistensi insulin, kemudian di tulang, bahkan sering menyebabkan terjadinya fraktur. Nah, kalau kita lihat gambar deformity pada RA itu ada Schwanneck deformity, kemudian ada zigzag deformity seperti membentuk huruf Z, kemudian ada Botonier deformity adalah gambaran khas disertai juga radial deviasi dari metakarpal, kemudian ulnar deviasi daripada finger. Di sini adalah merupakan gejala-gejala khas daripada komplikasi yang terjadi di sendi tangan. Nah, kalau kita lihat Schwanneck deformity, di sini karakteristiknya berupa 2 sendi jari mengarah ke arah yang berlawanan, sehingga gambarnya mirip seperti leher angsa di sini. Di sini akibat terjadinya hiperekstensi sendi proksimal, interpalang, dan fleksi distal interpalang. Kemudian penyebabnya kehilangan mekanisme ekstensi dari tendon pada penarikan atau pengetatan mekanisme ekstensor proksimal daripada palang. Nah, bagaimana dengan Botonier deformity? Kalau Botonier deformity, kalau kita lihat di sini, jadi adanya jatuhnya tendon lateral band yang menyebabkan penarikan distal interpalang, sehingga jadi penarikan seperti ini sehingga terjadi pada satu sendi, dan umumnya di PIP, sehingga PIP tertekuk ke arah telapak tangan. Ini adalah gambaran khas dari Botonier deformity. Kemudian zigzag deformity di sini ada karakteristiknya deviasi radius dan dari wrist, kemudian deviasi ulnar pada sendi, metakarpopalangeal bentuk seperti huruf Z di sini, makanya disebut dengan zigzag deformity, kehilangan fungsi carpi ulnaris yang menyebabkan deviasi radial tangan, metakarpopalangeal, dan deviasi ulnar jari. Kemudian bagaimana dengan manifestasi ekstraartikuler pada rheumatoid arthritis? Kalau kita lihat di sini, yang paling sering yaitu adanya kelainan di skull, kemudian brain di tulang, kemudian di blood vessel, kemudian pada relief bar ada peningkatan CRP di sini. Kalau kita lihat satu persatu pada mata, tadi udah banyak disinggung mengenai keterkaitan mata dengan penyakit autoimun. Di sini sering terjadi skleritis, uveitis, iritis, dan katarak akibat steroid jangka panjang. Ini keterkaitan juga dengan obat-obat yang diberikan. Kemudian komplikasi kardiak daripada rheumatoid arthritis, yaitu pertama pada kardiak manifestasi adanya perikarditis, myokarditis, kemudian non kardiak yaitu peripheral vascular disease, stroke, dan ini adalah merupakan manifestasi di pembuluh darah. Kemudian komplikasi katarak pada vaskuler di sini seperti perikarditis, insidennya kurang dari 10% pada RA berat, kemudian diagnosis dengan menggunakan ekokardiografi dengan penata laksanaan yang ringan dengan aspirin.
NSAID, glukokortikoid yang berat dengan perikardiosintesis. Kemudian kalau miokarditis jarang terjadi pada RA. Kemudian ini adalah merupakan komplikasi lain pada jantung, yaitu adanya infusi perikard, aritmia, vaskular thickening dan nodul rheumatoid pada vaskular, terjadinya stroke, dan obstruksi limpatik. Kemudian osteoporosis, dan di sini sudah established, bahkan RA itu sudah masuk dalam salah satu tool daripada prediksi terjadinya fraktur. Jadi di sini osteoporosis ini sangat erat kaitannya, dan kalau kita lihat dari patogenesis juga sangat clear bagaimana rengginang diaktifasi sehingga terjadi proses osteoporosis yang sangat jelas pada rheumatoid arthritis. Selain itu, pengobatan osteoporosis, pengobatan RA juga sering menggunakan glukokortikoid jangka panjang sehingga sering terjadi juga glukokortikoid induced osteoporosis. Nah, itu dari pemaparan saya tadi dapat saya kesimpulan bahwa rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistemik dengan manifestasi utama pada sendi. Saat ini RA mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan ditemukannya targeting terapi dan keberhasilan ini dapat RA menjadi lebih mudah untuk terkontrol. Perjalanan penyakit RA sangat panjang, dimulai dari RA, yearly RA, dan established RA. Untuk bisa memahami targeting terapi, kita harus mengetahui bagaimana imunopatogenesis pada rheumatoid arthritis terjadi. Komplikasi rheumatoid arthritis tidak sebatas pada sendi, tetapi juga melibatkan jaringan atau organ di luar sendi. Masa depan dalam penanganan rheumatoid arthritis terletak pada pengembalian status imun toleran sehingga dapat menghilangkan kebutuhan untuk pengobatan yang kronik. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan ke Dr. Lita selaku moderator. Terima kasih Dr. Gede Kambayana menceritakan rheumatoid arthritis dengan lengkap ya. Dan dari sini kita mengetahui mengapa komplikasi RA sangat bermacam-macam ya, karena ada pengaruh dari faktor genetik, faktor dari interaksi dari berbagai sel radang yang berperan pada sistem imunitas ya. Sehingga kita tidak boleh memandang rheumatoid arthritis hanya sebatas dari kerusakan sendi saja ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gede Kambayana dengan baik, dan untuk selanjutnya mari secara bersama kita melihat bagaimana sih strategi yang optimal untuk terapi pada RA. Jadi pada sesi ini kita fokuskan pada pengobatan dengan TNF-alpha sebagai biologic agent, yaitu golongan etanercept, yang merupakan first choice terapi untuk rheumatoid arthritis. Jadi supaya khasanah dari kita juga lebih berkembang, jadi selain DMARD, kita juga mengetahui apa sih kasus-kasus yang bagaimana yang harus digunakan, yang harus menggunakan biologic agent dan biologic agent yang bagaimana. Berikutnya adalah kami persilahkan kepada Dr. Ratih Manuabe, ya, rheumatologi senior dari Bali, untuk mempresentasikan materi ini kurang lebih 20 menit. Silakan Dr. Ratih. Siang ini saya menyampaikan materi tentang optimalisasi salah satu biologic terapi yaitu anti-TNF dan lebih diciutkan lagi khusus pada etanercept yaitu pada artritis rheumatoid, karena kalau seperti tadi pembicaraan kita tentang RA, rheumatoid arthritis, dan obat-obat tentu tidak cukup 20 menit. Sehingga dengan 20 menit kita belajar sedikit yang paling dalam ya, detail bagaimana dengan anti-TNF. Jadi outline-nya tadi pendahuluan, kemudian rekomendasi yang sudah ada baik dari IRA, EULAR maupun SCR 2021, dan saya masuk pada TNF dan etanercept, dan selanjutnya ringkasan sebagai penutup. Ya, tadi sudah disampaikan Dr. Kambayana, artritis rheumatoid itu memang penyakit sendi inflamasi yang kronis, di mana patofisiologinya tentu melibatkan sistem imun baik innate maupun adaptif, dengan hasil akhir bisa mengakibatkan kerusakan rawan sendi dan tulang juxta artikuler. Ya. Sedikit tentang patogenesis, menyinggung yang tadi juga, bahwa
Dengan adanya autoantibody, kemudian ada kompleks imun, maka terjadi juga aktivasi dari makrophage, juga akibat dari induce dari sel T, maka terjadi aktivasi makrophage, maka disinilah terjadi rilis sitokin inflamasi antara lain TNF, interleukin 1, interleukin 6, yang kemudian juga membuat diferensiasi dari osteoklas dan aktivasi osteoklas. Dengan hasil akhir nanti terjadi degradasi tulang, erosi tulang, dan aktivasi dari kondrosit, maka terjadi ada rilis dari matriks metaloproteinase, jadi dari sel fibroblast, akhirnya akan terjadi degradasi cartilage. Jadi dari segi patogenesisnya artritis rheumatoid, hal yang tidak kita inginkan adalah terjadinya kerusakan-kerusakan sendi, dan tentunya juga ada komplikasi ke non-artikuler seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide Dr. Kambayana. Jadi kalau kita melihat dari gambar, kalau tadi animasi sudah dijelaskan dan Dr. Kambo, maka kalau ini dilihat dari radiologi, untuk artritis rheumatoid yang masih dini, mungkin ini hanya kelihatan sebagai penyempitan celah sendi dan sering menjadi sesuatu yang diabaikan. Tapi begitu sudah artritis rheumatoid yang sedang, maka sudah mulai tampak suatu erosi dari juxta arsikuler, begitu kemudian berkembang lagi menjadi severe RA atau artritis yang berat, maka di sini sudah ada subluxasi dan kembali lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan atau erosi tulang juxta arsikuler ini makin banyak. Begitu juga penyempitan celah sendi kalau kita perhatikan dari hasil radiologi. Nah, kalau tidak diterapi dengan baik, maka pada terminal RA seperti tadi akan lebih berat lagi kerusakan yang muncul pada tangan RA ini ya, kalau kita lihat dari radiologi. Jadi ada subluxasi, ada mutilasi, perubahan mutilasi, sehingga mereka yang memiliki penyakit artritis rheumatoid kalau tidak tertangani dengan baik dan tepat bisa mengakibatkan disabilitas, ketidakmampuan bekerja, dan tentunya akan meningkatkan risiko mortalitas. Beberapa rekomendasi sudah dikeluarkan, yang terbaru antara lain EULAR 2019, ini juga menjadi acuan dari IRA, rekomendasi IRA, diagnosis dan pengelolaan artritis rheumatoid, diacu dan sudah diterbitkan di tahun 2021 ini, silahkan diakses di web IRA. Di sini disebutkan, sejak diagnosis artritis rheumatoid ditegakkan, maka kita sedini mungkin mulailah terapi dengan DMARDs atau disease modifying arthritis drugs. Methotrexate adalah pilihan pertama sebagai strategi awal, bisa monoterapi atau kombinasi. Ini sangat tergantung dari aktivitas penyakit artritis rheumatoid yang dihadapi pada saat diagnosis itu ditegakkan. Goal terapi bila tidak tercapai, yaitu goal terapi tadi sudah disebutkan, kita berharap minimal low disease activity atau aktivitas penyakit ringan, atau bahkan kalau mungkin ya tentunya remisi. Tetapi bila tidak mampu dicapai, tidak ada prognosis faktor yang buruk, maka boleh dikombinasi. Pertimbangkan kombinasi konvensional DMARDs. Jadi CS ini konvensional DMARDs. Triple conventional DMARDs ini disebutkan di rekomendasi EULAR 2019, yaitu methotrexate, hidroksikloroquine, dan sulfasalapsin bisa diberikan, tetapi bila belum tercapai goal terapi, pertimbangkan untuk kombinasi dengan biologic DMARDs atau targeted synthetic DMARDs. Nah, kalau sudah diberikan biologic DMARD atau targeted synthetic DMARDs, kita sebut TS DMARD, gagal dalam satu kelas, maka pertimbangkan untuk memberikan kelas yang berbeda, atau bahkan memilih obat-obat biologik terapi golongan anti-TNF yang lainnya. Di sini memang disebutkan karena versi rekomendasi EULAR 2016 bahwa anti-interleukin 6 dan TS-DMARD bisa jadi memberi hasil yang lebih baik. Jadi di sana di rekomendasi itu digambarkan ada fase 1, fase 2, kemudian ada fase 3. Fase 1 adalah saat kita menegakkan diagnosis klinis. Bila tidak ada kontraindikasi terhadap methotrexate, maka mulailah pemberian methotrexate terapi. Bisa monoterapi bila pada aktivitas artritis rheumatoidnya ringan. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan yang moderate, boleh kita kombinasi.
Nah, sebagai bridging boleh diberikan glukokortikoid pada pemberian jangka pendek. Bila terdapat kontraindikasi methotrexate, boleh dipilihkan ke leflunomide atau sulfasalasin. Pantaulah pasien sekitar 3 bulan, kemudian perhatikan apakah target tercapai. Bila tercapai atau goal terapi tercapai, maka